Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Alamin ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita pagi hari ini adalah kajian yang ke-17. Bab ini akan menjelaskan tentang Qiyamud Dawli wa Suqutuha. Qiyamud Dawli wa Suqutuha, tegaknya satu negara dan runtuhnya. Qiyamud Dawli wa Suqutuha, tegaknya satu negara dan runtuhnya. Jadi kita akan membahas tentang negara yang bisa tegak, kuat, dan negara yang runtuh. Karena apa? Negara kuat karena apa? Negara runtuh karena apa? La syai'a akhtar fi tarikhil basyariyah minal marahilil intiqaliyah fi tarikhid dawli, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya dalam sejarah manusia selain tahapan transisi. Minal marahilil intiqaliyah, tahapan transisi fi tarikhid daul, dalam sejarah negara. Jadi negara-negara ini runtuh itu karena apa? Kita mau kaji di sini. Syria runtuh, Libya runtuh, Irak runtuh, Yaman runtuh, Afrika, Boko Haram runtuh. Banyak negara runtuh di depan mata kita. Apa penyebabnya? Dalam bab ini akan dimuat dua penyebab. Penyebab satu digambarkan dalam Al-Quran. Dikasih tahu, Al-Qurannya sudah ngasih tahu, kitab suci. Kitab sucinya sudah ngasih tahu. Nah, pertanyaannya, apakah mereka itu tidak paham? Kiai-kiainya di sana, ya paham, tapi nggak melaksanakan. Jadi nomor satu, akan ditunjukkan sebab-sebabnya negara itu runtuh yang disebutkan dalam kitab suci. Nomor dua, berarti nanti besok kita bahas yang kajian ke-18, itu akan menjelaskan tentang penyebab-penyebabnya runtuhnya satu negara, karena penyebabnya diketahui karena sebuah penelitian, diteliti, diriset, sama nggak dengan apa yang ditujukan oleh Allah dalam kitab sucinya. Nah, runtuhnya sebuah negara ini, itu yang banyak bukan dari luar negara itu. Ingat, runtuhnya sebuah negara ini diakibatkan karena orang dalam sendiri. Walam ya'ti al-khataru al-haqiqiyu ala ayyi daulatin min kharijiha. Negara ini runtuh, penyebabnya bukan dari luar. Ingat ini, pemicunya pasti dari dalam. Ini penguasa negara dari mulai presiden, Pak Menteri, TNI, polisi, dan bangsa Indonesia khususnya. Organisasi-organisasi Indonesia yang turut mendirikan Republik Indonesia ini harus memahami ini semua, bahwa walam ya'ti al-khataru al-haqiqiyu ala ayyi daulatin min kharijiha.
penyebab runtuhnya satu negara itu tidak diawali dari luar, tidak. Tapi biasanya dari dalam dulu, baru luar ngikutin, gedein persoalan yang ada di dalamnya. Mithla makanat awamilu sukutiha nabi'atan min dakhiliha sawa'un bikhiyanati ba'di abnaiha wa umalatihim mastikdamihim lidarbi daulihim. Contohnya digambarkan di sini, runtuhnya sebuah negara nabiatan min dakhiliha, muncul, timbul, bersumber dari dalam negara itu sendiri. Penyebabnya bikhiyanati ba'di abnai wa umalatihim, karena khianatnya anak bangsa. Ya siapa saja? Khianatnya bangsanya sendiri. Satu kelompok yang khianat, yang misalnya negara kita sudah negara kesepakatan, kalau mau ngerubah, mau betulin juga harus dengan kesepakatan, dengan musyawarah. Tempat musyawarahnya sudah ada majelis permusyawaratannya, MPR, ada DPR. Kalau mau merubah itu harus dari situ. Lah kok ada kelompok ingin merubahnya dari luar kesepakatan. Nah ini akan membuat runtuhnya negara. Pertama adalah dari abnaiha, dari anak bangsa itu sendiri. Anak bangsa ya macam-macam. Ada sebuah organisasi yang kontra, ada sebuah kelompok yang kontra. Terus itu. Nomor 2, wa umalatihim, dan pegawai-pegawainya. Lihat sekarang Indonesia sudah ada apa belum pegawai negeri yang sudah kena penyakit untuk mengganti negara. Menurut saya sudah banyak. Di polisi sudah ada, di tentara sudah ada, di pegawai negeri sipil sudah ada. Nah ini yang harus diwaspadai. Ini harus diwaspadai. Wastikdamihim lidorbi daulihim. Pegawai negeri, dosen, pemda, orang-orang pemda. Nah ini harus diwaspadai, karena runtuhnya sebuah negara antara lain dari dalam, termasuk para pekerjanya. Pegawai negerinya dibiayai oleh rakyat, gajinya dari rakyat, tapi dia mau menghancurkan negara yang untuk kesejahteraan rakyat. Ini sudah ada, saya ngelihat. Dan maka harus waspada. Itu nomor 2. Nomor 3-nya yang menyebabkan runtuh lagi, selain dari anak bangsanya, secara umum, nomor 2, para pekerjanya yang sudah terinfeksi ingin membuat negara sendiri, entah pahamnya khilafah, entah pahamnya apa saja. Ini sudah ada. Nah, yang ketiga, wa abna'u wa khurujihim an tariqil jadati ila tariqil inhirafi. Mereka yang termasuk akan menggulingkan negara adalah keluarnya mereka dari jalan yang lurus, yang baik, yang sudah disepakati, yaitu jalan apa saja musyawarah. Masih kurang-kurang Indonesia, kurang apa, musyawarahkan. Di majelis permusyawaratan, di MPR, di DPR, dimusyawarahkan. Nah, kok keluar dari itu ila tariqil inhiraf, pada penyimpangan, jalan yang menyimpang, yang tidak melalui sistem. Nah, ini saya lihat ada banyak tokoh sudah mulai kelihatan
inginnya keluar dari sistem. Tidak mau musyawarah lagi. Tapi mereka mengambil thoriqil inhiraf awil bagh wa tughyan wal istikbar. Ini. Contohnya udah di depan mata kita, contohnya. Jihad itu ketika kita ngelawan orang kafir memerangi kita. Nah, itu jihad. Nah, ya. Tapi kalau jihad, perang tembak-tembakan, bom-boman, ngebom, nembak, membunuh, di negara damai yang sudah disepakati, itu bukan jihad. Tapi itu pemberontakan. Itu. Pemberontakan. Nah, dalam Al-Quran ada 4 model runtuhnya sebuah negara. Yang satu dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Ini contoh nomor 1, yaitu negara ini runtuh karena ketidakadilan ekonomi. Ini nomor 1. Amarna mutrafiha. Orang-orang yang kaya raya, yang hidupnya mewah di negara ini, tapi tidak fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Ada orang yang kaya raya, hidupnya mewah, dapatnya macam-macam dari eksploitasi alam di negara itu, tapi orang itu sudah fasik, nggak mau memikirkan orang lain, nggak mau memikirkan alamnya rusak, nggak mau memikirkan tetangganya yang miskin-miskin. Nah, ini namanya ketidakadilan digambarkan dalam Al-Quran. Yang mereka mungkin mendapatkannya dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lainnya. Mendapatkannya itu. Tidak dengan cara fair. Maka kalau sudah ada orang yang kayak gitu, orang yang hidupnya mewah, mendapatkannya dengan cara ketidakadilan, itu digambarkan dalam Al-Quran akan dirobohkan negara itu oleh Allah itu sendiri. Nomor 1. Ayat nomor 2 yang menggambarkan tentang runtuhnya sebuah negara karena kalau pertama ketidakadilan ekonomi, nomor 2 ketidakadilan hukum. Hukum ini sudah diambil oleh negara atau bahkan oleh orang kuat. Hukum ini dikuasai oleh yang mutrafiha tadi, oleh orang-orang mewah tadi, atau oleh negara, atau oleh orang kuat. Tidak, hukum ini tidak memihak kepada abnaiha. Itu Al-Qur'annya menyampaikan fa'amma adun, contohnya kaum Ad. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq wa qalu man asyaddu minna quwwatan. Sehingga orang-orang yang kuat mempunyai jabatan atau kuat mempunyai uang itu nepuk dada, dia mengatakan man asyaddu minna quwwatan. Siapa sih yang lebih kuat dari kita? Nah, kalau sudah ketidakadilan dalam hukum seperti ini, itu akan dihancurkan negara itu oleh Allah sendiri. Itu nomor 2. Nomor 3 itu ayat Fusilat surah Fusilat ayat 17. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al-ama 'alal huda. Nah, ini nomor 3 keluar dari landasan program-programnya. Yang sudah disepakati apa, mau bangun apa, mau punya teori apa, mau mengerjakan apa, tapi keluar dari situ.
keluar dari situ karena fastahabbu al-ama alal huda. Orangnya itu sudah buta diri. Yang penting cocok, bahkan yang bikin programnya adalah pengusaha. Nah ini ya akan hancur. Pemerintah kok ngikutin programnya dari pengusaha. Itu namanya fastahabbu al-ama alal huda. Yang sudah disepakati mau bikin apa, keluar dari situ. Karena orang-orangnya senengnya al-ama alal huda. Dia akan buta atas petunjuk-petunjuknya. Hudanya itu berupa program-program yang disepakati. Nah, kalau nanti terjadi kayak gitu, maka Allah akan fa'akhodat sa'iqatul adab. Fa'akhodat sa'iqatul adab. Al-hun. Nanti ada kilat, ada bledek, nyamber-nyamber, ada macam-macam. Itu nomor 3. Nomor 4, model negara yang diruntuhkan, yang disebutkan dalam kitab suci. Nomor 4 adalah hancurnya moral bangsa. Hancurnya moral bangsa. Hancurnya moral bangsa ditujukan dalam kitab suci, waluton idh qala liqaumihi atatunal fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musyrifun. Nah, ini negara yang bangsanya sudah kehilangan moral, seperti contohnya kaumnya Nabi Lut. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, moral bangsa, fahisyah. Nah, kalau sudah ada fahisyah begitu, negara itu bisa dirobohkan oleh Allah. Wa amtarna alaihim matarat fangdur kaifakana akibatul mujrimin. Jadi Allah menghancurkan negara. Dalam kitab sucinya digambarkan dalam 4 hal. Ini gambaran dalam kitab suci. Tapi dalam riset, besok kita bahas, negara-negara hancur itu karena apa? Ternyata sama dengan gambaran apa yang ada di kitab suci. Mari kita kaji bersama-sama. Qiyamud dawli wa sukutiha. Tegaknya sebuah negara dan robohnya atau hancurnya sebuah negara. Berdiri tegak dan robohnya sebuah negara. La syai'a akhtar, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya fi tarikhil basyariyati, dalam sejarah manusia, minal marahilil intiqaliyati, dan selain tahapan transisi. Selain tahapan transisi. Tahapan transisi fitarihid dauli, dalam sejarah negara. Jadi negara kalau lagi transisi kayak di Indonesia pernah terjadi pada zaman reformasi. Itu transisi kayak gitu berbahaya sekali. Alhamdulillah Indonesia bisa mengurus ini karena di dalamnya, dalam transisi ini ada tokoh yang kita hauli kemarin namanya Gus Dur. Kalau dulu Gus Dur mempertahankan saja kekuasaannya, mungkin bisa perang. Mungkin bisa perang antar keluarga sendiri, antar bangsa Indonesia sendiri. Tapi Gus Dur mengajarkan ke kita, jabatan itu kecil. Tapi persatuan negara, keutuhan negara itu besar. Maka beliau mengorbankan jabatan itu agar jangan sampai ada perang. Tapi ketika ada tokoh
yang memaksakan diri, tidak tahu diri kayak gitu, banyak negara hancur. Inilah tokoh Gus Dur yang mau membakar dirinya, melengsarkan dirinya demi keutuhan negara. Disebutkan dalam kitab ini, la syai'a akhtaru fi tarikhil basyariyah minal marakhiril intiqaliyah fi tarikhid daur. Hatta kata sehingga menulis siapa al-adidu minal bahithin, banyak al-adidu banyak minal bahithin dari periset. Para periset menulis al-kathir, periset yang banyak minar rosail dari risalah-risalah haula sukuti dauli seputar runtuhnya negara wakiyami ukhra dan berdirinya negara lain. Banyak para peneliti nulis sebuah riset hasilnya tentang runtuhnya sebuah negara dan berdirinya negara yang baru. Ini banyak. Nah itu nanti kajian yang ke-18 besok. Sekarang yang kajian tentang apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam kitab sucinya. Tangziron wa tatbiqan, secara empirik dilihat dan diaplikasikan. Dilihat, diaplikasikan, kayak apa sih negara yang runtuh dan negara yang bisa kuat. Walam yakti al-khataru al-hakiki, walam yakti dan tidak datang apal khotoru bahaya al-hakiki yang sebenarnya, bahaya yang datang, bahaya yang sebenarnya tidak datang ala ayyidolatin, pada di mana saja negara atau di negara apa saja, min khorijihah, dari luarnya. Jadi runtuhnya sebuah negara itu bukan faktor dari luar awalnya. Awalnya bukan faktor dari Amerika, dari Cina, dari Thailand, dari Inggris, dari Eropa, dari Australia, tidak. Ini. Tapi awalnya adalah dari dalam sendiri. Mislamakanat seperti adanya apa awamilu sukutiha, faktor-faktor keruntuhannya daulah negara itu nabiatan, bersumber min dakhiliha, dari dalamnya negara. Jadi sumber kekacauan, sumber runtuhnya negara itu awalnya dari dalam negara itu sendiri. Sawaun bihiyanati ba'di abnaiha, baik itu karena khianat sebagian anak bangsanya. Jadi khianatnya anak bangsa, tokoh-tokohnya. Nggak setuju sama presiden saja, yang mau diruntuhkan itu bukan presidennya, bukan program-programnya presiden, tapi negaranya yang mau diruntuhkan. Nah, ini terjadi di beberapa negara. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan terjadi di Indonesia. Karena kalau terjadi di Indonesia, mau ibadah saja susah. Mau ibadah susah. Itu wong kita yang aman seperti ini saja, nyari uangnya aja susah, nyari hidup aja susah. Apalagi kalau antar anak bangsa sudah perang sendiri. Wes, ingat-ingat ini, bangsa Indonesia, baik yang jadi pejabat atau yang jadi rakyat, sama saja. Harus ingat ini. Bisa terjadi karena bihiyanati ba'di abnaiha,
wa umalatihim mastikdamihim lidorbi daulihim. Wa umalatihim, dan para karyawannya, pekerjanya sudah khianat. Wastikdamihim, dan menggunakannya umal lidorbi daulihim, untuk menyerang negaranya. Dia kerja di negeri, jadi dosen, jadi pegawai Pemda, jadi PNS, kerjanya di dalam negara, pegawai negeri. Tapi wastikdamihim lidorbi daulihim. Nah ini, wastikdamuhum lidorbi daulihim, tapi kerjaannya untuk meruntuhkan negara itu. Apa di Indonesia sudah ada? Jawabnya sudah ada. Sudah banyak. Yang di tentara juga ada, yang di polisi ada, yang di PNS ada. Maka bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara harus paham ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara harus ngerti dan paham ini. Karena yang mau merobohkan umumnya dari dalam sendiri, menurut pengalaman negara-negara yang sudah hancur, yaitu isinya adalah orang-orang yang khianat ba'di abnaiha wa umalatihim. Ini wastikdamuhum lidorbi daulihim. Kerjaannya orang-orang kayak gini, entah yang jadi dosen, profesor, entah yang jadi dekan, atau jadi rektor, atau jadi penguasa di negara ini, wastikdamuhum lidorbi daulihim. Bisa qatati abnaiha, atau dengan kegagalan anak bangsanya, wahuru jihim, dan keluarnya mereka, antori kiljadati, dari jalan yang lurus, jalan yang bagus, ila toriqil inhirofi, ke jalan penyimpangan. Jalan lurusnya sudah ada, yaitu sebuah sistem yang sudah disepakati. Mau punya program apa, dimusyawarahkan, dibikin programnya, dibawa ke DPR, DPRD, tingkat 1, tingkat 2, DPR pusat, diputuskan. Kalau mau bikin aturan, DPR, MPR berembuk dengan pemerintahnya, diputuskan. Sistemnya wakalah. Wakalah itu sudah syariah. Anda mewakilkan seseorang untuk jadi perwakilan, mewakili Anda, namanya DPR. Kalau Anda punya pikiran, salurkan melalui wakil Anda. Nah, itu namanya toriqil jadati. Nah, mereka kalau sudah nggak mau menyalurkan kepada wakalah, dan apalagi sudah tidak mau membuat wakil, artinya sudah tidak mau pemilu, sudah nggak mau ikut pemilu, berarti sudah nggak punya wakil dia. Nah, itu namanya toriqil inhiraf, jalan yang menyimpang. Negara kesepakatannya adalah negara kesepakatan. Apa saja harus disepakati. Caranya perwakilan. Dipilih, memilih wakilnya. Lah kok ada kelompok nih, kelompok sudah nggak mau ikut pemilu, sudah nggak mau ikut membuat wakil. Itu kelompok itu namanya sudah keluar dari toriqil jadati ila toriqil
inhirafi, keluar dari jalan yang lurus, yang bagus, yang sesuai dengan ajaran agama, menjadi melalui jalan penyimpangan. Rata-rata mereka berpikir negara ini belum sesuai dengan agamanya. Orang yang nyimpang ini. Jadi negara ini bukan syariah, tidak halal. Katanya orang yang mengikuti Thoriqil Inhiraf, negara ini tidak halal, bukan negara Islam. Ketika mereka berpikir semacam ini, maka akan melalui jalannya Thoriqil Inhiraf. Jadi mereka punyanya pikiran sendiri, negara model sendiri. Padahal model negara yang diimpi-impikan oleh dia belum ada yang terjadi. Negara bayangan saja, membayangkan. Padahal ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama yang memikirkan satu model negara yang diterima oleh syariah, diterima sesuai dengan syariah, tidak bertentangan dengan syariah. Mereka masih belum mau. Nah, itu mengambil Thoriqil Inhiraf. Jadi yang dianggap halal itu kayak itu cuma miliknya dia aja. Padahal nasi halal, jagung halal, nasi halal, jagung halal, gandum halal, jenis makanan banyak, hal yang halal-halal itu. Nah, di Indonesia jenisnya orangnya makan beras, diajak makan gandum oleh dia. Ya memang halal semua itu. Tapi yang cocok di Indonesia, tanah ini makannya beras, cocoknya negara Pancasila, bukan negara gandum. Paham? Nah, ini awil bagi atau kepongahan. Orangnya pongah, ngaku paling benar sekali. Watughyan dan tirani, wal istikbar dan kesombongan. Orang-orang ini itu orang NU aja dibilangi kafir semua. Nah, itu namanya tughyan, istikbar, wal bagh. Kayak dia, jadi dia kayak Allah saja, kayak Tuhan aja. Yang punya surga kayak dia sendiri. Begitu. Haitsu yaqulul haq, sebagaimana Allah yang maha hak berkata subhanahu wa ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqalu fadammarnaha tadmira. Nah, ini ayat-ayat yang menunjukkan negara itu mau runtuh. Yang pertama tentang ketidakadilan ekonomi. Orang-orang kayanya sudah sombong-sombong. Baik kaya jadi pejabat atau kaya deket pejabat. Sudah sombong-sombong. Kaya jadi pejabat atau kaya dekat pejabat kok sombong-sombong. Mendapatkan kekayaannya dengan pakai jalan yang tidak pada umumnya, maka akan dihancurkan oleh Allah. Wa idza aradna, dan jika kami kehendaki, antuhlika, untuk membinasakan, qaryatan, satu negeri, amarna mutsrofiha, amarna maka kami perintahkan, mutsrofiha, kepada orang-orang yang hidup mewah, orang-orang yang hidup mewah, fiha, di dalam Korea, di negeri itu, kita perintahkan, tapi fafasaku, mereka malah tidak mau menaati, tetapi mereka durhaka, fasik, fiha, di dalam perintah kita, perintahnya Allah. Fahaqqa 'alaiha, maka berhaklah
alaiha atas Korea apa al-qaulu sebuah statement, ungkapan fadammarnaha tadmiro, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan fadammarnaha tadmiro, kemudian kami hancurkan negeri itu tadmiro dengan sehancur-hancurnya. Tadmiro dengan sehancur-hancurnya. Itu kalau bangsanya orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang hidupnya mewah karena dari jabatan, atau hidupnya mewah karena dari dekat pejabat, yang sudah tidak mau ngeliat orang miskin yang lebih banyak. Jadi nomor urut kekayaannya itu, orangnya itu aja. Majalah Forbes menulis orang kaya di Indonesia 1, 2, 3, 4, 5. Saya ngerti semua siapa orang terkaya di Indonesia. Nah, kalau mereka sudah nggak mau mikirin orang yang banyak itu, nah, itu Allah akan memudahkan untuk menghancurkan itu. Apalagi kalau cara mendapatkannya adalah dengan cara tidak fair. Tapi walaupun kaya oke, 1, ini 2, ini 3, 4, sampai ditulis di majalah Forbes, orang kaya di Indonesia nomor 1 top 10. Misalnya top 10, kok mau tetap care terhadap bangsanya? Niatnya untuk ngurusi orang biar pada makan, biar pada kerja, biar pada punya penghasilan. Niatnya bareng-bareng, kekayaan untuk bareng-bareng di negara ini, bukan setelah kaya dibawa pergi ke negara lain. Itu masih baik. Nah, jadi kalau sudah kaya, dia memang niatnya untuk orang yang kaya top 10, 1, 2, 3, 4, tapi niatnya adalah benar untuk bangsa Indonesia. Setelah sudah dapat uangnya, kekayaannya tidak dibawa ke negara orang lain karena negara Indonesia masih butuh, diputar lagi di sini. Itu namanya orang yang care terhadap bangsanya. Jika walaupun kaya raya seperti ini, tapi keadilan ekonomi dirasakan, insya Allah dijauhkan dari keruntuhan negara itu. Ini. Nah, jadi kitab ini mengharapkan, kitab suci ini mengharapkan orang-orang yang super kaya top 10 atau 20, top 20 atau top 40, top 50, pokoknya orang kaya-kaya ini, kalau diniati untuk hidup bareng berbangsa bernegara, sudah dapat uangnya, hasilnya dari Indonesia, entah itu dari coal mining, batu bara, entah itu dari tanah yang satu company 5 juta nanam sawit, hasilnya dibawa lagi, diputar lagi untuk bangsa Indonesia lagi. Insya Allah itu masih dijauhkan dari kehancuran negara. Tapi sudah diperas tenaga kerjanya, setelah terus diperas pemerintahnya, kalau bisa nggak usah bayar pajak segede-gede itu. Pembukuannya ada 2, pembukuan biar nggak kena pajak gede. Nah, kalau sudah meres kayak gini, negaranya akan dihancurkan oleh Allah. Riset pun, menurut riset juga kayak gitu. Menurut riset, membenarkan apa yang ada di dalam kitab suci. Hancurnya negara ketika diriset juga kayak gitu. Ini yang nomor 1. Nggak apa-apa jadi orang kaya, nggak apa-apa. Karena kekayaan diambil dari Indonesia,
maka diputer lagi di Indonesia, jangan dibawa kabur. Namanya kalau dibawa kabur keluar, dalam ekonomi disebut capital flight. Nah, kalau sudah capital flight, nanti ini berupa dolar, dolarnya dibawa keluar, nanti dolar runtuh, rupiah akan runtuh di sini. Nah, ini yang nggak boleh, itu menghancurkan negara. Maka pemerintah harus tegas. Kalau bisa jangan ada capital flight. Silakan usaha di sini, silakan makan bareng di sini, usaha di sini. Begitu. Nah, itu policy negara yang benar. Yang nomor 2 menurut kitab suci itu contoh dari kaum Ad yang sombong. Kaum Ad itu sombong sehingga dia mengatakan wa qalu man asaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat daripada saya? Nah, ini. Jadi ada kelompok yang sombong, yang ketidakadilan dalam segi hukum. Kalau rakyat kecil sudah merasa tidak adil di situ, akan ngamuk semua. Kalau hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, ngamuk udah, runtuh-runtuh negara itu. Nah, ini maka kita harus mengingatkan ini. Fa'amma'adun adapun kaum Ad, fastakbaru maka mereka sombong. Kaum Ad itu sombong, menyombongkan diri fil ardi di muka bumi biweril hak tanpa hak, sombong tanpa alasan yang benar, biweri hakin dengan tanpa alasan yang benar, yang hak. Waqalu dan mereka berkata kaum Ad itu, man asyaddu, siapakah yang lebih minna dari kita, apanya kekuatannya. Siapa sih yang lebih besar kekuatannya dari kita? Sombong. Karena duitnya banyak, pabriknya mencengkeram gede, dikerjain rakyat sekelilingnya. Nah, itu. Awalam yarawna, adakah tidak melihat anallaha sesungguhnya Allah, siapa mereka kaumnya Nabi Ad, kaumnya Ad, anallah sesungguhnya Allah, alladzi khalaqahum yang menciptakan mereka, huwa bermula Allah, itu asyaddu minhum quwwatan, lebih kuat daripada mereka. Pertanyaannya, ada orang ngaku paling kuat di negara itu karena dekat dengan Kapolri, dekat dengan Kejaksaan Agung, dekat dengan pengadilan, Hakim Agung, dekat dengan Presiden, dekat dengan menteri-menteri. Nah, awalam yarawna anallaha, awalam yarau, adakah mereka tidak melihat bahwa anallah sesungguhnya Allah, alladzi khalaqahum yang menciptakan mereka, wa bermula Allah itu asyaddu minhum quwwatan, zat yang lebih kuat daripada mereka. Wakanu, dan ada siapa mereka, bi ayatina, dengan tanda-tanda kita, ayat-ayatnya Allah, itu yajhadun, mengingkari. Jadi mereka yajhadun, mengingkari ayat-ayat Allah. Itu model negara yang dihancurkan oleh Allah nomor 2. Model negara yang dihancurkan oleh Allah dalam kitab suci yang ketiga, itu contohnya kaumnya Tsamud. Wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul al'ama fastahabbul ama 'alal huda
fa akhadhathum sa'iqatul 'adzabil hun. Ini model negara yang dihancurkan oleh Allah nomor 3, yaitu orang yang senangnya buta terhadap petunjuknya Allah. Allah sudah ngasih petunjuk nih, begini. Anda boleh kerja siang malam, boleh usaha sampai seolah-olah Anda mau hidup selama-lamanya. Kerjanya sekeras-kerasnya boleh, investasi sebesar-besarnya boleh. Tapi ada aturan-aturannya. Aturannya ikutin semuanya. Itu syariatnya ikutin semuanya. Jangan keluar dari aturan, jangan keluar dari syariatnya. Jangan pura-pura buta, nggak ngerti. Nah, kalau sudah banyak orang yang pura-pura buta, menyiasati hukum, menyiasati aturan, menyiasati undang-undang, nah di situ akan dihancurkan oleh Allah. Yaitu contohnya kaumnya Tsamud. Wa amma Tsamud, adapun Tsamud, kaumnya Tsamud, fahadainahu, maka menunjukkan siapa kita Allah pada kaumnya Tsamud, tapi fastahabbu, mereka senangnya ala ama, akan kebutaan. Mereka lebih menyukai kebutaan, buta, nggak mau lihat, aturannya ditabrak saja. Wis jelas ada aturannya di depannya, tabrak saja. Sudah ada undang-undangnya di depannya, tabrak saja. Fa'aqadhathum, maka ketika begitu, fa'aqadhathum, maka mereka mengambil atau menyambar kepada mereka apa sa'iqatul 'adzabi, petir-petirnya azab. Petir-petirnya azab al-hun, yang menghinakan. Jadi disabar oleh petir-petirnya azab, diazab oleh Allah. Bima kanu yaksibun, bima kanu yaksibun, disebabkan oleh hal-hal apa saja yang ada siapa mereka, ada itu yaksibun, yang telah mereka kerjakan. Jadi apa-apa yang telah mereka kerjakan, kalau dia keluar dan dia buta dari aturannya, dia melanggar aturan terus, nah itu akan diadab oleh Allah. Wa yaqulu subhanahu fi qaumi Sayyidina Lut alaihissalam, nomor 4. Nomor 4 ini contohnya kaumnya Nabi Lut, yaitu karena Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut melakukan fahisyah, keluar dari moral. Jadi hancurnya moral bangsa. Waluton, dan kaumnya Nabi Lut, ilqola, ketika berkata di kaum siapa Lut, di kaumihi, pada kaumnya Nabi Lut, ata'tunal fahisyah, dan adakah engkau melakukan hal-hal yang fahisyah? Ata'tunal fahisyah, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan yang jelek, yang kotor, perbuatan-perbuatan yang kotor. Masa bakokum, yang belum pernah dikerjakan oleh orang sebelum Anda. Makan hal-hal sabakokum,
yang telah mendahului Anda biha dengan fahisyah min ahadin dari seseorang minal alamina di dunia ini. Di dunia ini. Jadi yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelummu. Innakum lata'tuna, innakum sesungguhnya Anda itu lata'tuna telah melakukan siapa Anda? Telah melakukan arijala akan seorang laki-laki, melakukan syahwatan akan hubungan syahwat min dunin nisa dengan bukan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki berhubungan syahwat, perempuan dengan perempuan berhubungan syahwat. Ini artinya fahisyah. Kalau di negara itu sudah banyak fahisyahnya, maka negara itu akan diruntuhkan. Bal antum, tetapi bermula Anda semuanya itu qaumun musyrifun. Kaum yang melampaui batas. Kaum itu kaum musyrifun yang melampaui batas. Wa ma kana jawaba qaumihi, wa ma kana, dan jawabnya kaumnya, wa ma bermula hal-hal karena yang ada apa ma, itu jawab qaumihi, jawabnya kaumnya Nabi Lut, illa angqolu, kecuali mereka berkata akhrijuhum, jawabnya mengatakan usirlah mereka, Nabi Lut, min qaryatikum, dari negaramu, inaum sesungguhnya mereka itu unasun, manusia-manusia, yatatoharuna, mereka itu manusia-manusia yang yatatoharuna, yang berpura-pura mensucikan diri. Pura-puranya suci, pakaiannya pura-pura kayak orang alim, tapi melakukan fahisyah. Fa'anjainahu wa ahlahu, kemudian kami selamatkan wa ahlahu, dan keluarganya Lut, ilam ro'atahu, kecuali yang tidak diselamatkan adalah imro'ahnya, istrinya. Kanat, yang ada siapa imro'ah itu minal ghabirin, termasuk orang yang tertinggal, termasuk orang yang tertinggal, dibinasakan. Wa amtorna alaihim, dan kami turunkan kepada mereka hujan, menghujani mereka, alaihim atas mereka, matoron akan hujan. Fangdur, maka lihatlah kaifakana akibatul mujrimin, maka perhatikanlah kaifakana, bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Kaifakana akibatul mujrimin, bagaimana akibatnya orang-orang yang berdosa. Nah, itu 4 model negara yang dihancurkan oleh Allah dalam penjelasan kitab suci. Nah, nanti kita akan melihat beberapa hal negara hancur karena diakibatkan oleh bangsanya sendiri melalui risetnya. Inilah kajian kita yang ke 17, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kita akan lanjutkan kajian ini berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.